Pak Teguh, bagaimana Bapak melihat serangan dan bahkan ada penangkapan terhadap Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat? Ini kalau dilihat dari sudut pandang geopolitik global, apakah ini bisa dikatakan sebagai bentuk intervensi langsung yang paling serius dilakukan oleh Amerika sejauh ini, Pak Teguh? Ya, saya kira sudah banyak yang mengulas bahwa ini tindakan yang bagaimanapun juga dari sudut pandang apapun melanggar hukum internasional, meniadakan atau mengabaikan mengangkangi kedaulatan satu negara yang sah gitu ya. Terlepas apapun yang mereka miliki pandangan atau tuduhan-tuduhan mereka terhadap Nicolas Maduro gitu. Dan saya kira ini memang akan memicu sikap saling tidak percaya di antara superpower, dan kemudian juga bila ini dibiarkan begitu saja ini bisa memperluas magnitudo dari ketidakstabilan politik global gitu. Dan saya pikir memang sudah sepantasnya masyarakat sipil, ke kelompok cendekia, dan tentu saja pemimpin-pemimpin di setiap negara di muka bumi ini memberikan catatan yang cukup tegas, bahkan kalau perlu mengecam modus atau cara yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintahan sah di Venezuela. Okay. Saya kira begitu. Baik, Pak Teguh, tadi Bapak juga sempat menyinggung juga mengenai bagaimana negara-negara lain ya harusnya juga merespon terhadap kasus ini, begitu, peristiwa serangan Amerika ke Venezuela. Dan bahkan ahli hukum juga banyak yang menyebut ini potensi pelanggaran hukum internasional dan juga hukum Amerika Serikat sendiri yang sudah dilakukan oleh Donald Trump. Apa kemudian resiko jangka panjang dari presiden semacam ini, Pak Teguh? Ya, kalau ini dibiarkan, maka superpower yang lain merasa mereka bisa saja melakukan hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang ini ya. Kita lihat misalnya sebelum ini juga sudah banyak terjadi peristiwa ya, katakanlah misalnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina misalnya yang diawali sejak tahun 2014 ketika Rusia menduduki Crimea dan kemudian berlanjut ketika melakukan serangan di daerah perbatasan di timur Ukraina gitu ya, sampai sekarang gitu. Cuma memang modus yang digunakan oleh Rusia terhadap Ukraina dan yang digunakan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela ini agak berbeda jauh sekali gitu ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa Venezuela juga kelihatannya tidak siap untuk menghadapi serangan dadakan begitu, walaupun dalam berbagai kesempatan Nicolas Maduro seringkali mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi serangan dini hari kemarin memang suatu pendadakan yang saya kira itu di luar perkiraan ya. Saya berkomunikasi dengan beberapa diplomat senior Venezuela, mantan-mantan duta besar mereka yang pernah bertugas di Jakarta, termasuk juga dengan duta besar mereka yang berada di Jakarta saat ini. Mereka mengakui bahwa serangan itu juga menewaskan banyak masyarakat Venezuela ya, terutama tentu saja dari kalangan militer yang berada di garis depan mengawal Maduro gitu. Dan sipil juga menjadi korban begitu ya. Saya beberapa kali berkunjung ke Venezuela untuk memantau pemilu mereka, untuk menghadiri konvensi-konvensi nasional, termasuk juga terakhir saya berkunjung bulan Januari tahun lalu untuk menghadiri pelantikan Presiden Maduro ya, yang oleh Amerika Serikat pemilu di tahun 2024 itu dianggap cacat dan tidak sah begitu ya. Tetapi apapun itu, saya kira ada banyak mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh Amerika Serikat dengan menghormati hukum internasional sehingga katakanlah pergelaran pasukan seperti yang kemarin dilakukan itu tidak terjadi gitu. Oke. Kalau sekarang kita bicara tentang dampaknya ya Pak Teguh. Bagaimana dampak dari peristiwa ini terhadap stabilitas khususnya mungkin di kawasan Amerika Latin ya, atau bahkan negara-negara yang selama ini bersikap kritis terhadap Amerika? Nah, kalau Amerika Latin ini kan kalau kita perhatikan memang hubungannya dengan Amerika Serikat itu up and down ya. Up and down. Kadang mereka akan dipimpin oleh pemerintahan yang bersahabat dengan Amerika Serikat ya, tetapi terkadang mereka akan mendapatkan pemerintahan atau dipimpin oleh pemerintahan yang bersikap kritis terhadap Amerika Serikat. Misalnya Brazil saat ini posisinya berseberangan dengan Amerika Serikat begitu ya. Lula kita sudah sama-sama tahu. Kemudian misalnya kalau kita lihat Kolombia. Nah, Kolombia ini untuk waktu yang cukup lama pemerintahannya ini memiliki pandangan yang cukup erat dengan Amerika Serikat, tetapi di rejim terakhir ini kelihatannya hubungan Kolombia dan Venezuela lebih baik begitu. Dan Kolombia kalau misalnya kita hitung-hitung tentang tuduhan penyelundupan narkotika misalnya ke Amerika Serikat, saya pernah diundang oleh duta besar Venezuela di Jakarta dan dia memberikan penjelasan mengenai dari mana asal narkotika yang beredar di Amerika Serikat gitu ya.
Dan dia mengatakan kalaupun memang ada dari Venezuela, tetapi secara umum diketahui bahwa kartel narkotika terbesar di Amerika Latin yang itu memberikan kontribusi cukup besar pada peredaran narkotika di Amerika Serikat itu adalah dari Kolombia. Nah, tetapi mengapa misalnya pergelaran pasukan militernya itu justru terjadikan di sisi timur Karibia gitu ya. Nah, dan saya kira isu narkotika ini ya hanya isu yang digunakan untuk menundukkan Maduro ya, karena kalau kita perhatikan Donald Trump ini kan sudah lama di periode pertama lalu dia mendukung satu presiden yaitu mantan ketua Majelis Nasional yang ya, didukung sebagai presiden oleh Donald Trump, bahkan diundang ke Gedung Putih waktu itu saya ingat, diundang ke Capitol Hill ya, waktu Donald Trump memberikan pidato di depan Kongres. Dan kemudian sekarang dia juga memberikan dukungan pada kelompok oposisi Edmundo yang sekarang kalau tidak salah masih berada di Spanyol, melarikan diri juga kepada pemimpin oposisi yang perempuan itu yang peraih Nobel tahun 2025 kemarin, Maria gitu. Jadi saya kira kalau Amerika Latin ini ya, sikapnya pasti akan terbelah ya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung begitu, karena kompetisi di kalangan negara-negara OAS atau organisasi American States ini juga cukup dinamis gitu ya, cukup dinamis. Ada kalanya Venezuela itu berhadapan dengan hampir semua negara-negara Amerika Latin ya, tetapi belakangan ini tadi saya katakan ada perubahan sedikit di Kolombia sehingga perbaikan hubungan terjadi sebetulnya antara Venezuela dan Kolombia belakangan ini. Sebelum itu ya hubungannya buruk juga gitu. Jadi kalau misalnya banyak negara-negara di Amerika Latin yang menganggap bahwa Maduro ini memang harus diganti begitu, saya bisa pahami. Nah, tapi sekarang pertanyaannya bukan soal apakah Maduro itu diganti atau tidak diganti. Nah, persoalannya yang sekarang jadi concern banyak orang di dunia ini adalah tentang modus yang digunakan oleh Amerika Serikat. Orang lebih concern tentang bagaimana cara-cara yang melanggar hukum, mengangkangi hukum internasional itu dilakukan oleh Donald Trump. Tentang apakah Maduro itu presiden yang sah, apakah Maduro itu presiden yang korup dan seterusnya, itu biarlah menjadi agenda politik di dalam negeri. Dan saya kira dari perjalanan saya beberapa kali ke Venezuela untuk memantau proses politik mereka dari dekat, saya kira mereka cukup demokratis. Artinya ada kelompok oposisi. Bahwa kelompok oposisi selalu kalah dalam pemilihan umum selama ini, ya itu adalah realita politik yang mereka harus terima gitu. Tetapi peluang untuk merebut kekuasaan itu terjadi di Venezuela, dan itu berkali-kali dilakukan begitu. Nah, satu-satunya barangkali yang kita bisa jadikan itu sebagai alasan ya kenapa Amerika Serikat atau Donald Trump ini atau kelompok oligarki di Amerika Serikat sangat menginginkan Venezuela, selain isu narkotika tadi menurut saya sebetulnya bukan isu utama, itu adalah isu tentang lagi-lagi ya, sumber minyak di negara bagian Zulia ya, di utara Venezuela gitu. Memang kalau kita perhatikan setelah Hugo Chavez memenangkan Pilpres pada tahun 99 dan kemudian melancarkan nasionalisasi dengan menyita semua aset perusahaan-perusahaan minyak baik milik Amerika maupun milik negara-negara Eropa yang lain. Memang terjadi tentu saja perlawanan dari kelompok pengusaha-pengusaha minyak ini. Nah, yang paling ngotot kalau saya tidak salah ingat itu adalah ExxonMobil ya. ExxonMobil ini sampai membawa Venezuela itu ke pengadilan internasional, dan oleh pengadilan internasional Venezuela dinyatakan bersalah karena memotong kontrak secara sepihak. Nah, tetapi hukumannya hanya membayar denda sebesar 10% dari nilai kontrak. Nah, Hugo Chavez bilang ya udah kalau cuma bayar 10% dari nilai kontrak, kita bayar aja, yang penting lu angkat kaki, yang penting beri kami kesempatan untuk mengelola minyak kami sendiri begitu. Nah, ini yang bikin perusahaan-perusahaan minyak di Amerika Serikat, ExxonMobil terutama dan tentu saja banyak yang lain kesulitan karena proteksionisme yang dikembangkan oleh Hugo Chavez dan kemudian dilanjutkan oleh Maduro ini membuat mereka nyaris tidak bisa bermain kembali di Venezuela. Sebelum Revolusi 99, hubungan Venezuela dan Amerika Serikat kan bagus sekali gitu. Memang Venezuela menjadi satu sumber minyak yang luar biasa yang bisa memompa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dari halaman belakang begitu. Tapi setelah Hugo Chavez memang agak kerepotan. Nah, tetapi di sisi yang lain, setelah Hugo Chavez melakukan nasionalisasi dan kemudian dilanjutkan oleh Maduro, yang jadi persoalan juga adalah industri minyak di Venezuela. Karena mereka punya alat-alat pengeboran itu, teknologinya kan teknologi Amerika Serikat. Dan ketika teknologi itu dimakan usia, rusak dan seterusnya, mereka juga kesulitan untuk memperbaiki itu, untuk melakukan modernisasi dan seterusnya karena keterbatasan teknologi tadi, sehingga akhirnya kemampuan Venezuela untuk lifting minyak juga menjadi sangat berkurang. Itulah yang membuat walaupun Venezuela memiliki sumber minyak cukup besar, bahkan yang terbesar di muka bumi, tetapi kemampuan dia untuk mendapatkan keuntungan dari minyak itu menjadi sangat minim ya. Akhirnya dia hanya bisa bekerja sama dengan katakanlah Cina dan negara-negara sekutu lain seperti Rusia dan Iran yang bisa menerima minyak mentah dalam kadar yang saya kurang paham juga istilah teknisnya, tetapi
negara-negara itulah yang kemudian akan membuat ini menjadi dari heavy crude menjadi light crude begitu ya, Oke. sehingga bisa digunakan oleh kendaraan dan seterusnya. Oke, berarti ini juga alasan ada sejumlah negara yang mengkhawatirkan perang atau bukan perang, apa namanya, serangan ya dari Amerika Serikat ke Venezuela ini bisa berpengaruh juga terhadap harga minyak. Tapi kalau dilihat lebih jauh, Pak Teguh, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ini apakah juga menandakan semakin melemahnya norma kedaulatan negara dalam politik global? Ya, ini kan akhirnya akan membuat orang semakin dalam terjebak dalam security dilema ya, sehingga pilihan-pilihan untuk memperkuat sisi militer itu menjadi pilihan yang harus dilakukan dan harus gigantik gitu, harus besar gitu kapasitasnya. Orang sekarang bertanya-tanya gitu, mengapa misalnya Korea Utara tidak berani diserang oleh Amerika Serikat? Oh, karena dia punya bom nuklir kan begitu. Nah, jadi akhirnya orang akan berpikir bahwa senjata nuklir merupakan satu-satunya piranti yang efektif untuk mencegah agresi militer negara lain gitu. Kan ini yang tadi saya katakan akan memperluas magnitudo ketidakstabilan politik global. Sehingga orang sekarang merasa kalau misal tidak ada gerakan internasional yang cukup serius untuk menyelesaikan cara Amerika Serikat yang saya cara koboi begini ya, maka nanti setiap negara akan merasa berkewajiban untuk memproteksi dirinya dengan tadi penguatan sisi militer ya, dan dunia akan dibawa ke arah yang semakin tidak menarik begitu ya, di tahun 2026 ini. Kalau untuk negara-negara berkembang bahkan termasuk Indonesia, apa implikasinya kalau praktek seperti ini dibiarkan? Nah, ini yang menarik ini. Sejauh ini kan Indonesia, Kemlu kita memang sudah mengeluarkan pernyataan tadi malam, tapi dibandingkan dengan pernyataan katakanlah dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia, memang terlihat gridnya gitu ya. Nah, mengapa bisa begitu perbedaannya? Ya, tentu yang bisa menjawab ini adalah teman-teman di Kemlu ya. Tetapi kalau misalnya yang menarik kan misalnya Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim di bulan Oktober lalu menyambut kehadiran Donald Trump di Kuala Lumpur dalam rangka KTT ASEAN, dan kebetulan saya juga ada di Kuala Lumpur. Ya, dia memperlihatkan keakraban yang luar biasa dengan Donald Trump. Bahkan ketika Donald Trump baru turun dari pesawat, Anwar Ibrahim dan Donald Trump itu joget gitu ya, menari gitu, karena ada tim kebudayaan yang menyambut Donald Trump dengan tari-tarian gitu. Nah, kemudian Anwar Ibrahim dikritik oleh banyak orang juga di Malaysia sana, dianggap tidak peka terhadap penderitaan bangsa Palestina begitu ya, antara lain. Nah, maksud saya begini, sedekat itu pun hubungan Anwar Ibrahim dengan Donald Trump, tetapi Anwar Ibrahim tetap juga mengeluarkan kecaman ya. Dia juga minta supaya Amerika Serikat tidak melakukan itu, kemudian agar Maduro dilepaskan gitu ya. Karena dia melihat bahwa ini suatu hal yang memang secara nyata terang benderang melanggar hukum internasional dan akan menjadi presiden yang menakutkan begitu ya, yang bisa memicu tadi perluasan magnitudo ketidakstabilan politik global begitu. Okay. Nah, sementara sikap kita ini agak hati-hati, selain Indonesia agak hati-hati. Tapi tadi ya, foreign policy setiap negara ini kan tentu dibangun di atas fondasi yang berbeda-beda dan beragam gitu ya. Saya tentu tidak bisa menilai apakah itu sikap yang tepat bagi pemerintah Indonesia atau tidak gitu. Tetapi yang saya bisa katakan bahwa peristiwa yang terjadi di Venezuela ini bagi saya adalah penegasan bahwa setiap negara memang harus bertanggung jawab terhadap urusan keamanannya sendiri gitu. Tidak bisa juga kita menggantungkannya kepada negara lain. Misalnya begini, kita ini kan punya sahabat-sahabat yang baik, nggak bisa begitu. Kita ada konsep inclusive security. Inclusive security ini mengatakan bahwa setiap negara bertanggung jawab pada keamanannya sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan keamanan kita itu pada bangsa lain ya, menganggap bahwa negara-negara yang lain itu sifatnya ramah, baik, tidak akan menyerang kita. Nah, itu tidak boleh, itu terlalu naif gitu. Baik. Jadi ya saya hanya semakin menyadari bahwa memang sekarang ini era di mana setiap negara harus membangun fondasi pertahanannya untuk kedaulatan ini dengan sangat serius. Baik, Pak Teguh Santosa, terima kasih untuk perbincangannya bersama RRI pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.